Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noir Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan dari Ibu Megawati ya, yang memakai Alkitab sebagai landasan untuk menegur atau mengkritik orang-orang yang sekader dengan dia ya. Di mana beliau memakai seorang pengkhianat, salah satu murid Yesus yang pernah mengkhianatinya, ia adalah Yudas Iskariot. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, mari kita simak dulu pernyataan dari Ibu Megawati. Berikut videonya. Nabi Yesus saja punya sahabat kan? Sahabat yang ditunjuk oleh beliau sendiri disebut sahabat. Tapi ada kan yang berkhianat, yang namanya Yudas Iskariot. Betul apa enggak? Nah, jadi ngomong saya bukan provokator. Ini iya pembelajaran agama. Kok bisa? Saya kan baca Injil biar saya agama Islam. Karena apa? Di rukun iman kita agama Islam itu harus percaya pada kitab-kitabnya, kepada para nabi. Jadi bukan artinya hanya Al-Quran. Saya baca Injil kayak gini ya, tapi juga sejarahnya. Nah, yang Yudas Iskariot itu kan kok mampu ya menurut saya sebagai manusia. Loh, betul. Kalau nggak percaya baca deh sejarahnya. Iya loh, jangan nanti ibu dibilang ibu nyindir siapa, terus ibu provokator, enggak loh. Saya bertanggung jawab loh, kecuali kalau orang itu juga hanya bohong. Ya, jadi jelas ya apa yang dikatakan oleh Ibu Megawati, di mana beliau mengatakan bahwa salah seorang murid Yesus yang mengkhianati dia adalah Yudas Iskariot yang menyerahkan Yesus kepada pasukan Romawi, bahkan untuk dia disalibkan. Kalau kita melihat bagian ini sudah sangat jelas, berarti yang benar-benar dikhianati, yang benar-benar diserahkan kepada tentara Romawi, bahkan sampai mati disalibkan, itu adalah Yesus Kristus. Bukan diserupakan ya guys, dan bukan Yudas yang menggantikan dia. Karena jelas apa yang dikatakan oleh Ibu Megawati bahwa muridnya yang bernama Yudas Iskariot dia yang mengkhianati. Namun ada satu hal yang menarik ya, yang menjadi perhatian saya terhadap pernyataan Ibu Megawati, bahwa meskipun dia adalah seorang Muslim, dia diajar bahwa ada yang namanya rukun iman, percaya kepada kitab-kitab, yaitu termasuk kitab Injil. Jadi saya heran ya teman-teman kalau kita memperhatikan orang-orang Muslim yang membenci Injil, orang-orang Muslim yang mengatakan bahwa Injil itu adalah dipalsukan dan lain sebagainya. Dan ketika ditanya yang asli yang mana, dan buktinya adalah tidak ada bukti. Dan saya terheran ya melihat realita yang terjadi saat ini. Ya. Kalau kita memperhatikan, saya dulu pun juga diajar ya untuk beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dalam kepercayaan saya yang lama dulu, yaitu termasuk percaya kepada Injil. Nah, ini menarik yang menjadi perhatian kita, kenapa banyak orang-orang Muslim saat ini membenci Injil, banyak orang-orang yang saat ini tidak mau menerima Injil. Itu yang menjadi pertanyaan besar. Sebenarnya ada apa dengan Injil? Dan yang dikatakan Injil adalah palsu dan lain sebagainya, ketika ditanya yang asli yang mana, sekali lagi saya katakan bahwa buktinya tidak ada bukti. Ada satu kata yang menarik atau pernyataan yang menarik dari salah satu orang Muslim ya, yang menurut saya ini adalah sesuatu yang bagus ya teman-teman. Bagaimana percaya, bagaimana beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kepercayaan Muslim. Mari kita simak video pernyataan dari salah seorang Muslim berikut ini. Kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil.
Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar. 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad. 2 Injil turun sama Nabi Isa. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak, baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh. Padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya udah, karena dipukulin ya saya ngumpulin duit, beli sendiri. Diumpetin lagi. Karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini, tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya itu membencinya. Seperti saya benci salib, padahal saya nggak ngerti salib. Ya, jadi jelas ya, orang yang beriman, orang yang percaya dalam kepercayaan saya dulu yang lama juga, seharusnya kita tidak membenci Injil ya. Kita harus percaya sebab itu merupakan salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tidak akan jauh membahas tentang kepercayaan saya yang lama, tetapi yang saya mau katakan di sini adalah banyak orang yang membenci Injil, banyak orang yang memutarbalikkan fakta kebenaran Injil, banyak orang yang tidak terima dengan berita Injil. Itu yang menimbulkan pertanyaan saya, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena dalam kepercayaan Muslim pun diajarkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan, itu adalah termasuk Injil. Banyak orang yang berkata seperti Ustadz Kainama, Ipung Atria, dan lain sebagainya bahwa Injil sudah dipalsukan. Dan ketika ditanya mana yang asli, mana yang diubah, mana yang dipalsukan, kembali buktinya adalah tidak ada bukti. Kan repot ya guys, kalau terjadi hal yang seperti demikian. Ya, kiranya kita boleh berpikir kembali dengan cermat, kita boleh berpikir kembali dengan baik, bagaimana seharusnya kita percaya, bagaimana seharusnya kita beriman, yaitu kita harus sungguh-sungguh dan tidak boleh membenci satu dengan yang lain. Ya, bagi saya yang sekarang di agama yang baru, dalam iman kekristenan saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya yang menyelamatkan saya dari hukum maut dan dari kehidupan kebinasaan digantikan dengan kehidupan yang kekal. Kiranya melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir waras serta hidup di dalam kewarasan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.